Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang di video praktikum keamanan jaringan kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B mata kuliah keamanan jaringan, yaitu beranggotakan saya sendiri, yaitu Pankrasius Ara Wicaksono dengan NIM 24105125052. Kemudian rekan saya yaitu Muhammad Rafi'i dengan NIM 241051240. Kemudian terdapat juga Mirza Rabani Kobandaha dengan NIM 24105120059. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan serta membahas mengenai praktikum administrasi Linux untuk server, mulai dari manajemen user dan grup, studi kasus implementasi server, hingga skenario pengamanan server. Di sini saya akan memulai sendiri pada bagian pertama, yaitu mengenai manajemen user, group, service, dan backup. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai manajemen user dan grup di dalam administrasi server Linux. Kenapa administrasi server Linux, manajemen pengaturannya itu penting? Karena di Linux, setiap akses ke sistem itu harus terkontrol. Siapa saja yang boleh melakukan apa dan harus jelas dari awal, dia bisa punya akses apa aja. Pertama, kita buat user baru di sini bernama mahasiswa 1 menggunakan perintah add user. Di sini sudo add user mahasiswa 1. Kemudian Linux akan membuat user mahasiswa 1. User ini merepresentasikan pengguna yang akan kita kelola aksesnya di server. Kemudian yang selanjutnya kita buat grup bernama developer menggunakan sudo group add developer. Grup digunakan untuk mengelompokkan user yang punya peran sama, sehingga pengaturan hak akses bisa dilakukan sekaligus untuk semua anggotanya. Kemudian kita masukkan mahasiswa 1 ke dalam grup developer menggunakan user mode dengan flag strip ag yang artinya append to group, menambahkan tanpa menghapus keanggotaan grup lain. Terakhir di sini kita atur permission file .sh dengan chmod 755, artinya pemilik bisa baca, tulis, dan eksekusi, sedangkan user lain hanya bisa baca dan eksekusi. Lalu chown untuk mengalihkan kepemilikan file ke mahasiswa 1 dan grup developer. Kemudian di sini kita akan menjelaskan dari sisi manajemen service-nya. Setelah user siap, kita perlu memahami cara mengelola service di Linux menggunakan sistem CTL. Kita cek status Nginx terlebih dahulu untuk memastikan apakah service sudah berjalan. Di sini terlihat statusnya active running, artinya Nginx sudah aktif. Kita kemudian jalankan perintah start di sini. Kita jalankan perintah start untuk memastikan service berjalan pada saat ini, saat sekarang, dan di-enable agar Nginx otomatis aktif setiap kali server dinyalakan. Kemudian di sini kita melakukan konfigurasi Nginx. Konfigurasi Nginx di sini, mana Nginx sendiri ialah web server yang akan kita gunakan. Kita install menggunakan sudo apt, lalu buat halaman web sederhana di direktori web root default yaitu /var/www/html. Kemudian kita isi halamannya dengan tulisan teks server aktif sebagai tanda bahwa web server kita sudah berjalan. Kita juga bisa verifikasi dengan CURL localhost dan terlihat teks server aktif berhasil ditampilkan. Kemudian selanjutnya di sini ada SSH atau Secure Shell, ialah protokol yang memungkinkan kita mengakses dan mengelola server dari jarak jauh secara aman melalui jaringan. Kita install OpenSSH server, lalu lihat file konfigurasinya di /etc/sshd_config. Di sini tersimpan semua pengaturan SSH seperti port yang digunakan, siapa yang boleh login, dan kebijakan keamanan lainnya. Kita coba login ke server menggunakan SSH di port 2222 dan berhasil masuk ke sesi remote server. Kemudian untuk melakukan langkah selanjutnya di sini kita bisa menggunakan perintah exit dan nantinya dia akan tertutup untuk koneksi ke servernya. Baik, setelah kita melakukan exit dari server tadi dari SSH, kita beranjak ke firewall. Di sini langkah selanjutnya ialah mengamankan
server menggunakan firewall. Di sini kita menggunakan UFW atau Uncomplicated Firewall. Ialah sebuah tools firewall bawaan Ubuntu yang mudah dikonfigurasi. Pertama kita aktifkan dulu firewall dengan perintah sudo UFW enable. Setelah aktif, kita perlu menentukan port mana saja yang diizinkan untuk melakukan akses. Di sini kita mengizinkan port 22 dengan sudo UFW allow 22 untuk koneksi SSH agar server tetap bisa dikelola secara remote. Kemudian di sini juga terdapat port 80 untuk HTTP agar halaman web kita bisa diakses melalui browser. Prinsip yang kita terapkan di sini ialah semua koneksi pada awalnya ditolak secara default dan hanya port yang benar-benar dibutuhkan saja yang kita buka. Di sini bisa kita lihat contohnya di UWV status ini, sudah UWV status dapat terlihat port-port mana saja yang diizinkan dan diperbolehkan untuk mendapatkan akses. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan monitoring terhadap server. Dimana server yang baik ialah juga server yang harus terpantau kondisinya secara berkala. Kita menggunakan perintah top di sini untuk melihat semua proses yang sedang berjalan beserta penggunaan CPU-nya secara real time. Hal ini berguna untuk mendeteksi kalau misalkan ada proses yang tidak wajar atau yang membebani server secara berlebihan. Kemudian di sini ada juga perintah free strip A, di mana di sini kita bisa lihat kalau dia menampilkan kondisi RAM seberapa banyak yang sedang terpakai dan seberapa banyak juga yang tersisa. Kemudian di sini juga ada df strip H. Df strip H ini dia menampilkan kapasitas dan penggunaan storage di setiap partisi. Dan di sini juga terdapat jurnal CTL, strip no strip pager, strip N20. Di sini dia berfungsi untuk membaca log sistem sehingga ini sangat berguna kalau kita mau melihat apakah ada error yang terdeteksi atau aktivitas yang mencurigakan di dalam server. Kemudian di sini langkah yang tak kalah pentingnya juga ialah kita perlu melakukan backup dan kompresi. Karena kehilangan data di sebuah server itu bisa berakibat fatal. Sehingga backup rutin itu adalah sebuah kewajiban setiap administrator. Di sini kita menggunakan perintah tar strip cvf backup.tar dengan latihan underscore backup sebagai bentuk latihan dengan tujuan untuk membuat arsip backup dari folder latihan. Kemudian di sini juga ada opsi pilihan jika kita ingin menghemat ruang penyimpanan, kita bisa tambahkan flag Z di sini, jadi dia jadi tar strip czvf backup.tar.gz. Nah di sini bisa terlihat hasilnya kalau ukuran filenya dia itu nantinya lebih kecil dari file aslinya. Kemudian jika sewaktu-waktu kita perlu memulihkan data, di sini kita bisa menggunakan perintah tar strip xvf backup.tar. Dia digunakan untuk mengekstrak arsip. Tadi arsip yang kita lakukan, jadi arsip tersebut diekstrak dan bisa terbuka. Di sini juga terdapat perintah ls strip lh backup.tar.gz untuk melihat dari dua file ini, yaitu dua file backup.tar dan backup.tar.gz yang sudah kita backup sebelumnya di perintah-perintah sebelumnya. Baik, untuk bagian pertama saya cukupkan sampai sini. Kemudian selanjutnya juga terdapat studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rafi'i. Ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus praktikum. Seorang administrator sistem diminta untuk menyiapkan sebuah server web sederhana untuk kebutuhan internal kampus. Ia memulai dengan menginstal Ubuntu Server adalah sebuah virtual machine sebagai sistem operasi servernya. Instalasi dilakukan tanpa antar muka grafis agar lebih ringan dan optimal. Setelah berhasil berjalan, administrator menginstal dan mengkonfigurasi Nginx sebagai web server. Konfigurasi dilakukan untuk memastikan layanan web dapat berjalan otomatis saat sistem dinyalakan dan mampu menampilkan halaman indeks sederhana sebagai tanda bahwa server aktif. Untuk meningkatkan keamanan, administrator kemudian mengaktifkan firewall serta memastikan layanan SSH berjalan dengan baik agar server dapat diakses secara dengan aman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan Ubuntu server dengan IP 192.168.56.11. Lalu di sini saya menggunakan
putih. Putih ini digunakan untuk sebagai aplikasi terminal remote yang memungkinkan kita untuk mengelola server dari komputer lain menggunakan protokol SSH. Di sini pertama kita masukkan dulu IP dari server kita. Kita masukkan username-nya. Baik, di sini sudah terhubung Putih dengan Ubuntu servernya. Langkah selanjutnya yaitu instalasi dan konfigurasi web server Nginx. Pertama kita update dulu Ubuntu-nya dengan sudo apt update. Baik, sudah update. Untuk install Nginx-nya dengan sudo apt install Nginx min. Sudah terinstall. Lalu kita mulai dan juga kita enable sudo system ctl start Nginx, lalu sudo system ctl enable Nginx. Coba kita cek statusnya. System ctl status Nginx. Di sini sudah terlihat bahwa sudah aktif Nginx-nya. Di sini saya mencoba untuk membuat website dengan Cloudflare. Cloudflare dan Apanel. Cloudflare ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan server lokal di dalam VM ke jaringan internet global. Ini memberikan alamat URL HTTP sehingga website bisa diakses siapa saja tanpa perlu konfigurasi router rumah. Jadi dengan Cloudflare ini kita bisa di luar jaringan yang berbeda. Nah, di sini menggunakan perintah Cloudflare tunnel min URL HTTP //localhost port 80.
Lalu di sini muncul linknya. Kita setting dulu domain dari websitenya. Partial header comments Honolulu try load player com. Add setelah kita add domain di panel, kita coba masukkan linknya. Sini belum muncul karena Nginx-nya di sini. Kita perlu restart. Jadi di sini kita bisa start Nginx-nya dari panel. Setelah itu kita reload. Nah, di sini sudah muncul websitenya. Website makanan Korea, Korean food. Langkah selanjutnya adalah pengamanan server, firewall, dan SSH. SSH ini adalah jalur komunikasi terenkripsi untuk mengelola server secara remote. Sedangkan firewall yaitu dinding pelindung yang menyaring trafik masuk ke server. Untuk itu kita perlu memasukkan perintah sudo ufv-allow port 22 untuk akses SSH dan HTTP port 80, dan juga untuk menyalakan firewall ufw enable. Nah, firewall dan SSH sudah diterapkan.
sekian demo dari studi kasus praktikum. Web sudah bisa dijalankan menggunakan Cloudflare dan juga HTML. Sekian, terima kasih. Baik, yang sebelumnya itu kita mencoba dengan menggunakan domain dari Cloudflare. Jadi kita bisa mengakses websitenya dari perangkat lain tidak dalam jaringan yang sama. Nah, untuk soal di sini, melakukan pengujian dengan mengakses alamat IP server melalui browser dari komputer lain dalam jaringan yang sama. Untuk itu, yang pertama kita cek IP-nya dulu. Di sini IP-nya 192.168.170. Satu sembilan dua satu enam delapan satu tujuh puluh. Untuk portnya 8083. Nah, di sini sudah berhasil. Ini untuk versi yang dengan jaringan yang sama. Dan ini bisa diakses dari perangkat lain dan di luar jaringan yang sama. Oke, lanjut ke saya, Mizar Warikwandaha. Nah, kalau Aryo sudah menyiapkan server dan Raffi sudah menunjukkan cara kerjanya secara keseluruhan, sekarang saya akan fokus pada hal yang paling penting dalam konteks keamanan jaringan, yaitu bagaimana kita mengamankan server tersebut dari ancaman. Ada 4 skenario pengamanan yang akan saya demonstrasikan, yaitu menonaktifkan logon root via SSH, ubah port SSH dari 22 ke port lain, batasi login hanya untuk user tertentu, dan aktifkan firewall hanya untuk SSH dan HTTP. Oke. Pertama, buka SSH config dan ubah permit login root yang tadinya private password, saya ubah menjadi 0. Nah, root adalah akun dengan kekuasaan penuh di Linux. Biarkan root bisa login langsung via SSH sama seperti menaruh kunci master di depan pintu. Siapapun yang berhasil menembak passwordnya langsung akan dapat kembali total atas server. Nah, kita akan menonaktifkan dengan mengubah permit login menjadi 0. Lalu kita cari port SSH 22. Nah, kita akan mengubah misalnya ke 22. Nah, port 22 ini adalah port SSH yang sudah diketahui semua orang, termasuk para penyerang. Bot-bot akan otomatis dan terus-menerus mencoba memasuki melalui port ini. Dengan menggantikannya ke port 2222, kita akan mengurangi sebagian besar serangan otomatis tersebut. Oke, keluar. Kita jalankan dulu sudo Baik, lanjut ke batasi login hanya untuk user tertentu. Di etc config kita tambahkan allow users Mirza.
Meskipun banyak user di server, tidak semua perlu bisa login via SSH. Dengan allow users, kita pastikan hanya user yang benar-benar berwenang yang hanya bisa masuk. Oke, sekarang lanjut aktifkan firewall hanya untuk SSH, port baru, dan HTTP 80. Gunakan komen sudo wf default deny incoming, sudo wf default allow outgoing, sudo wf allow 222 TCP, sudo ufw allow 80 TCP, sudo wf enable, sudo wf status of verbose, dan statusnya aktif, login on seterusnya. Nah, dan ini adalah lapisan pertahanan terakhir, yaitu firewall. Dengan UFW kita terapkan prinsip less privilege, yaitu semua koneksi masuk ditolak secara default dan hanya port yang benar-benar dibutuhkan yang kita buka, yaitu port 22 untuk SSH dan port 88 untuk HTTP. Nah, itu tadi demonstrasi lengkap praktikum administrasi Linux untuk server dari kelompok kami. Dari praktikum ini kita belajar bahwa mengelola server bukan hanya soal menjalankan service, tapi juga memahami siapa yang boleh mengakses, apa yang boleh dilakukan, dan bagaimana melindunginya. Server yang baik adalah server yang tidak hanya berjalan tapi juga stabil, aman, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik, seperti yang ditekankan dalam modul ini. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.